Baik, teman-teman sekalian yang saya hormati, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang suksesi kepemimpinan perusahaan di Indonesia. Oke, suksesi kepemimpinan perusahaan di Indonesia. Materi ini, topik ini diteliti oleh Hanung Eka Atmaja dari Program Studi Manajemen Universitas Tidar, Jalan Kapten Suparman 39 Magelang. Penelitian ini telah dipublikasikan pada Riset Ekonomi Manajemen. Riset Ekonomi Manajemen pada tahun 2018 ya. Baik. Teman-teman sekalian yang saya hormati, saya bacakan dulu abstraknya. Family business atau bisnis keluarga merupakan salah satu bisnis merupakan salah satu bentuk bisnis yang melibatkan sebagian anggota keluarga. Yang melibatkan sebagian anggota keluarga di dalam kepemilikan atau operasi bisnis. Bisnis keluarga juga memiliki budaya yang kuat, baik di Indonesia maupun di negara lain. Corporate culture dalam bisnis keluarga memiliki peran yang sangat besar dalam menciptakan kelancaran operasional dan produktivitas perusahaan. Nah, jadi memang di sini kita memahami bahwa bisnis keluarga memiliki budaya yang kuat, baik di Indonesia maupun di negara lain. Utamanya dengan implementasi corporate culture, di mana dalam bisnis keluarga memiliki peran yang sangat besar untuk menciptakan kelancaran operasional dan produktivitas perusahaan. Perencanaan suksesi harus disertai dengan kepemimpinan yang kuat. Kepemimpinan yang baik akan bisa menyesuaikan situasi yang ada terkait dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam proses mempersiapkan suksesor yang meliputi persiapan suksesi, di mana perusahaan harus memiliki persiapan dan strategi yang baik. Kemudian, keterlibatan calon suksesor harus dipersiapkan sejak dini, sehingga ia mampu mendapatkan banyak pengalaman dari keterlibatannya dalam kegiatan di dalam perusahaan tersebut. Implementasi dari proses suksesi tersebut tidak lengkap sampai transisi dari kepemimpinan berikutnya dilakukan. Nah, jadi memang betul-betul dalam bisnis keluarga harus dipersiapkan sedini mungkin sehingga penggantinya ini tidak kaget, tidak terkejut dengan job desk yang harus dilakukan. Persiapan untuk menggantikan pucuk pimpinan dari kalangan perusahaan keluarga wajib dipersiapkan dengan sangat matang agar jangan sampai sering kita mendengar di mana generasi pertama membangun, generasi kedua menikmati, dan akhirnya generasi ketiga menghancurkan. Jangan sampai itu terjadi. Jadi diperlukan persiapan yang sangat matang untuk pengganti suksesor dalam menggantikan posisi pucuk pimpinan pada perusahaan keluarga nanti. Baik. Kita lanjutkan pada halaman selanjutnya. Latar belakang. Family business atau bisnis keluarga merupakan salah satu bentuk bisnis yang melibatkan sebagian anggota keluarga di dalam kepemilikan atau operasional bisnis. Perusahaan keluarga merupakan kelompok orang yang tergabung dalam sebuah bisnis yang mempunyai hubungan darah maupun terikat perkawinan dengan yang memiliki bisnis, atau yang memiliki kapasitas sebagai manajemen yang mengatur jalannya bisnis dalam perusahaan tersebut. Nah, jadi memang di sini penjelasan singkat tentang bisnis keluarga yang melibatkan sebagian anggota keluarga. Jadi tidak seluruh melibatkan sebagian anggota keluarga di dalam kepemilikan atau operasional bisnis. Dewanto dan kawan-kawan pada tahun 2012 mengatakan bahwa bisnis keluarga merepresentasikan model bisnis yang paling tangguh di dunia. Nah, justru bisnis keluarga dikatakan merepresentasikan model bisnis yang paling tangguh di dunia. Keberhasilan perusahaan keluarga yang berkelanjutan dari generasi ke generasi bergantung pada motivasi generasi penerus
yang akan mengambil alih bisnis keluarga. Nah, jadi tergantung kepada motivasinya. Apa motivasinya? Apakah untuk kepentingan pribadi, golongan, namun apakah untuk kepentingan karyawan dan masyarakat sekitar. Nah, jadi motivasi ini menjadi salah satu faktor penting supaya perusahaan bisa berkelanjutan, supaya aktivitas perusahaan bisa sustainable dan berlanjut setiap saat. Baik. Kemudian, bisnis keluarga juga memiliki budaya yang kuat di Indonesia maupun di negara lain. Corporate culture dalam bisnis keluarga memiliki peran yang sangat besar dalam menciptakan kelancaran operasional dan produktivitas perusahaan. Nah, ini lagi ya, pada budaya perusahaan. Di mana memang budaya saling menghormati, ya, saling menghargai, memberi contoh yang baik adalah budaya yang harus diimplementasikan dengan baik pada perusahaan-perusahaan keluarga. Yang pada gilirannya, corporate culture ini akan memiliki peran yang sangat besar dalam menciptakan kelancaran operasional dan produktivitas perusahaan. Perusahaan yang memiliki infrastruktur yang lengkap dan biaya yang besar tidak menutup kemungkinan terjadinya kerugian yang disebabkan karena budaya perusahaan yang tidak sesuai. Yang disebabkan oleh budaya perusahaan yang tidak sejalan dengan visi misi perusahaan, namun hanya untuk kepentingan pribadi semata. Nah, ini tentu tidak boleh, ya. Karyawan harus diarahkan untuk mensejahterakan pemilik modal, mensejahterakan pemegang saham. Jangan sampai terjadi konflik kepentingan di mana para staf, para karyawan ini memiliki sifat oportunis yang memanfaatkan kelengahan pimpinan untuk digunakan pada kepentingan pribadi atau golongan. Selanjutnya, perusahaan yang bergerak di bidang yang sama dengan infrastruktur dan biaya seadanya justru bisa tumbuh dengan baik akibat budaya perusahaan yang sangat kondusif. Jadi, perusahaan-perusahaan dengan aset yang besar, dengan usia yang sudah panjang, dengan biaya operasional tinggi belum tentu mendapatkan keuntungan yang besar pula. Apabila mereka tidak menerapkan budaya perusahaan yang baik. Namun, meskipun aset perusahaannya yang kecil, oke, cuma karyawan yang tidak besar, namun apabila menggunakan aktivitas corporate culture yang benar, maka potensi, keberhasilan perusahaan akan jauh lebih besar untuk dapat maju dan berkembang. Kemudian, dalam terminologi bisnis ada dua jenis perusahaan keluarga. Pertama adalah perusahaan yang dimiliki keluarga, namun dikelola oleh eksekutif profesional yang berasal dari luar lingkaran keluarga. Yang kedua adalah perusahaan yang dimiliki dan dikelola oleh anggota keluarga pendirinya. Nah, jadi ada dua tipe perusahaan keluarga, di mana yang pertama perusahaan yang dimiliki oleh keluarga, namun dikelola oleh kalangan yang profesional tanpa ada sangkut pautnya dengan keluarga. Yang kedua, pemiliknya keluarga, pengelolanya juga keluarga. Hal ini dijelaskan oleh Susanto et al. Pada tahun 2008. Selanjutnya, di Indonesia, kebanyakan perusahaan keluarga adalah jenis yang kedua, di mana para anggota keluarga juga menjadi pengelolanya. Nah, ya, di mana para anggota keluarga juga menjadi pengelola perusahaan tersebut. Di dalam perjalanannya, tidak jarang perusahaan keluarga bermetamorfosis, ya. Tidak jarang perusahaan keluarga bermetamorfosis dari jenis perusahaan keluarga yang kedua menjadi jenis perusahaan keluarga yang pertama. Jadi memisahkan antara kepemilikan perusahaan dengan pengelolaan perusahaan. Sehingga ada independensi di sana. Nah, tidak ketergantungan atau keterikatan dengan anggota keluarga. Dan justru bisa menjadikan usahanya menjadi maju dan berkembang. Kenapa? Karena ya dikelola oleh kalangan yang profesional yang dipilih sesuai dengan keilmuan yang dimiliki, bukan garis keturunan. Nah, ini menjadi sangat penting sekali. Ya, dipilih SDM-SDM yang memang mumpuni, dipilih SDM yang memang sesuai dengan keahlian dan skillnya, sehingga potensi keberhasilan itu akan jauh lebih besar dibandingkan mengacu hanya kepada garis keturunan saja tanpa memperhatikan pengalaman, tanpa perhatikan keahlian. Tentu ini sangat berbahaya bila dipilih. Oke. Selanjutnya, persentase metamorfosis perusahaan menjadi perusahaan yang pertama, di mana kepemilikan itu
dalam lingkup keluarga, namun pengelolaannya melalui kalangan profesional tanpa ikatan dengan keluarga ini presentasinya masih kecil dan belum signifikan. Perusahaan yang dimiliki keluarga namun dikelola oleh eksekutif profesional yang berasal dari luar lingkaran keluarga memiliki keunggulan kompetensi, memiliki keunggulan kompetitif ketika perusahaan tersebut menyelaraskan antara aspek keluarga dan kegiatan bisnis sehingga perusahaan menjadi lebih profesional dan saling mendukung. Yang ditulis oleh Carlock pada tahun 2009. Yang betul, ya. Jangan sampai menggabungkan antara keuangan keluarga dengan keuangan perusahaan atau menyamaratakan. Yang terburuk, ya, hukuman tidak diterapkan kepada anggota keluarga yang melanggar kesalahan, yang melanggar aturan. Ini tentu sangat berbahaya, ya. Tetaplah sama, meskipun itu kalangan keluarga, namun apabila melanggar hukum, melanggar aturan perusahaan, maka wajib perusahaan memberikan hukuman yang sama. Dan justru seharusnya lebih besar, ya, dibandingkan dengan non keluarga. Baik, saya lanjutkan. Perusahaan keluarga atau family business merupakan suatu fenomena umum yang terjadi di mana-mana sebagai respons kepala keluarga yang menjamin kualitas hidup yang lebih baik. Oke? Menjamin kualitas hidup yang lebih baik pada seluruh anggota keluarga. Oke? Menjamin kualitas hidup yang lebih baik pada keluarganya. Dengan cara membuka unit usaha. Kemudian, salah satu kelemahan yang sering dimiliki oleh perusahaan di Indonesia adalah kelemahan pola pengembangan sumber daya manusia pada level menengah dan pengelolaan persiapan suksesi untuk tujuan jangka panjang. Nah, ini menjadi kelemahan yang harus dievaluasi. Jangan sampai suksesi ini menjadi kendala yang menyebabkan kehancuran perusahaan keluarga, disebabkan persiapan yang tidak matang. Oke, disebabkan perencanaan yang tidak matang oleh penggantinya. Saat ini di Indonesia, perusahaan yang bergerak dalam bisnis perusahaan keluarga, atau Family Firm Institute, diketahui hanya sebesar 25% dari keseluruhan perusahaan yang dimiliki oleh keluarga yang bisa bertahan pada masa transisi antar generasi kedua. Sementara itu, hanya 14% saja yang mampu bertahan pada generasi ketiga dan 3% pada generasi keempat. Nah, jadi memang tidak mudah untuk mempertahankan produktivitas perusahaan yang setiap generasi, katakanlah satu generasi usianya hingga 40 tahun gitu ya, 50 tahun, maka tentu tidak mudah untuk bisa menjaga ritme kerja yang sama dengan pendirinya. Ya, ritme kerja, motivasi kerja yang sama dengan pendirinya. Nah, sehingga jangan sampai itu tadi ya, generasi pertama yang membangun, generasi kedua menikmati, dan justru generasi yang ketiga yang menghancurkan atau menjual aset perusahaan karena ketidakmampuan dalam mengelola perusahaan dengan optimal. Baik, ya, jadi memang tidak mudah ya dalam mengelola bisnis keluarga, namun apabila usaha tersebut diawali dengan corporate culture, ya, budaya perusahaan yang diterapkan dengan sangat baik melalui penerapan aturan-aturan yang jelas dan terukur pada seluruh anggota keluarga dan non anggota keluarga, maka percayalah potensi keberhasilan keluarga, ya, potensi keberhasilan perusahaan keluarga akan jauh lebih besar. Kenapa? Karena aturan itu diterapkan dengan tanpa pandang bulu. Ya, tajam ke atas dan juga tajam ke bawah. Jangan sampai tersebut tajam ke bawah namun tumpul ke atas. Perusahaan keluarga merupakan suatu fenomena umum yang terjadi di mana-mana. Ya, sebagai respons para keluarga untuk menjamin kualitas hidup yang lebih baik bagi keluarganya dengan cara membuka unit usaha. Paramount 2006 menyatakan bahwa alasan memilih lingkup keluarga sebagai dasar awal menjalankan bisnis adalah karena pemilik bisnis membutuhkan perasaan aman dalam menjalankan bisnis. Oke. Perasaan aman tersebut terbagi atas dua kategori, yaitu kategori keterikatan emosional dan masalah penghargaan. Oke, keterikatan emosional dan masalah penghargaan. Nah, ini yang menjadi faktor penting untuk kita sama-sama bisa memperhatikan dan mempelajari untuk dapat menambah pengetahuan kita terhadap bisnis yang dijalankan pada usaha keluarga. Terima kasih, semoga bermanfaat.